Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Lailatul Fitriana, semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, kali ini saya mau mereview buku. Tentunya buku ini paling menarik yang pernah saya baca. Apa sih bukunya? Ini dia. Saya akan mereview buku ini mulai dari identitas buku. Buku ini berjudul The 7 Habits of Highly Effective Teens. Jadi di buku ini dikhususkan untuk para remaja, tetapi menurut yang sudah saya baca, ini juga bisa diterapkan untuk semua usia. Penulisnya siapa? Penulisnya yaitu Sean Covey. Terus jumlah halamannya di sini berjumlah 355 halaman. Jadi ya lumayan tebal lah. Terus selanjutnya penerbitnya dari buku ini adalah dari Binarupa Aksara. Oke, buku ini termasuk non-fiksi ya teman-teman, termasuk non-fiksi, dan di sini juga termasuk self improvement. Jadi kalian setelah baca ini akan tahu kepribadian kalian, terus mengenai kebiasaan-kebiasaan dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada rangkuman dari buku ini. Rangkuman dari buku ini ada 7 kebiasaan-kebiasaan di mana 7 kebiasaan ini sangat mudah diterapkan dan bisa merubah hidup kita jika dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Saya di sini akan mereview buku ini, hanya mengulas 3 poin saja dari ke-7 poin yang ada di buku ini. Oke, yang pertama adalah jadilah proaktif. Apa sih proaktif? Jadi di sini kita menjadi pendorong, memberi penyemangat bagi diri kita sendiri. Nah, ini seperti kita di-charge kembali dengan motivasi-motivasi yang ada di buku ini. Selanjutnya, yang kedua adalah merujuk pada tujuan akhir. Jadi ketika kita mau melangkah, maka tentukan dulu tujuan-tujuan akhir kita atau goals-goals kita yang mau dicapai. Nah, poin ketiga ini yang gak kalah menarik. Poin ketiga adalah dahulukan yang utama atau skala prioritas. Jadi di buku ini kita diajari tentang memilih dan memilah mana kegiatan atau sesuatu hal yang akan kita lakukan sesuai dengan skala prioritasnya. Oke, sebenarnya banyak sekali poin, yaitu 7 poin, tetapi saya hanya mengulas ketiga poin saja. Nah, untuk mengetahui 4 poin yang ada di buku ini, kalian bisa baca ya. Oke, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan? Pasti dong, tidak ada gading yang tidak retak. Walaupun buku ini menurut saya sangat bagus banget dan membuat memotivasi semua orang, tetapi tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihannya? Oke, kelebihan yang pertama adalah saya melihat dari fisik bukunya dulu. Dari fisiknya buku ini, dilihat dari sampulnya, ini sampul tebal, jadi lebih awet atau bahannya ini bagus. Kalaupun ada sampul yang lebih tipis, itu mungkin harganya pun juga berbeda, akan lebih murah. Tetapi yang asli, yang original, ini sampulnya tebal, jadi lebih awet. Yang kedua adalah buku ini termasuk buku yang bermutu. Apa sih bukti dari buku ini bermutu atau berkualitas? Karena di dalamnya ini ketika kalian buka, ketika kalian baca, ini tuh banyak banget testimoni-testimoni yang dicuplik, seperti Laura Singer. Dia adalah penulis buku 10 Stupid Things Women Do to Mess Up Their Lives. Oke, selanjutnya ada yang ketiga. Di dalam buku ini juga termuat gambar-gambar. Ketika kalian baca, ada gambar yang membantu kalian untuk mengimajinasikan apa yang sedang kalian baca. Contohnya di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ada aplikasi gambar yang membantu kalian untuk merujuk pada imajinasi yang kalian baca. Oke, bahasanya mudah dimengerti.
bahasanya ini mudah dimengerti, walaupun ini terjemahan yang asli ini pakai bahasa Inggris, tapi walaupun ini terjemahan, tetapi bahasa-bahasanya juga sangat mudah dimengerti, sehingga ketika pembaca itu membaca, maka dia akan lebih mudah untuk menangkap apa yang ada di dalam buku ini. Setiap prinsip, ini kan ada 7 prinsip, setiap prinsipnya ada semacam cerita nyata yang dialami oleh penulisnya, yaitu Sean Covey. Di sini ketika kita membaca membaca satu kebiasaan dan kita melihat contoh real yang dialami oleh si penulis, maka kita akan lebih mudah mencerna apa sih maksud dan tujuan dari kebiasaan ini. Jadi gambaran kita lebih gampang untuk mempraktekannya nanti. Terus selain ada kelebihan, ada nih kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Oke, kekurangannya dari buku ini adalah untuk desainnya masih terkesan formal atau monoton. Jadi masih ketika orang melihat itu masih terkesan biasa aja. Oke, walaupun kelebihannya tadi bahasanya mudah dipahami, tetapi di buku ini juga ada kekurangan, yaitu ada beberapa istilah-istilah yang tidak familiar bagi para pembaca. Oke, selanjutnya adalah hal yang dapat kita ambil atau hikmah atau pelajaran dari buku ini, yaitu dari membaca buku ini kita dapat mengetahui langkah yang akan kita ambil selanjutnya, seperti apa yang harus kita lakukan ketika remaja atau problem-problem yang lain kita akan dapatkan dari buku ini. Jadi untuk para remaja recommended banget untuk membaca buku ini. Nah, selanjutnya adalah apa sih manfaat dari buku The 7 Habits ini? Oke, manfaatnya yaitu yang pertama adalah kita bisa belajar banyak hal dari buku ini, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kita, terus pengalaman dari si penulis, kita dapat mempelajarinya di sini. Oke, selanjutnya yaitu ada kita dapat mengetahui diri kita, langkah apa yang kita lakukan selanjutnya, bagaimana kualitas diri kita, karakter kita dapat melihat di sini dan bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah produktif atau belum? Apakah kita masih reaktif atau sudah proaktif dan lain-lain. Oke, selanjutnya manfaat selanjutnya adalah kita dapat menge-charge diri kita dengan cara membaca motivasi-motivasi yang ada di sini. Jadi kita memiliki semangat yang lebih, semangat yang baru untuk menggapai cita-cita kita. Oke, itu tadi review dari aku tentang buku The 7 Habits yang sangat recommended banget. Semoga kalian puas dengan review ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian harus baca buku ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.